Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin itu merupakan cerminan dari masyarakatnya. Lebih sederhananya lagi, presiden terpilih adalah representasi dari mayoritas masyarakat Indonesia. Apalagi di Indonesia ini, kita menganut sistem pemilihan secara langsung. Mau tidak mau, bisa dipastikan siapapun yang terpilih menjadi pemimpin adalah representasi secara langsung dari mayoritas negara tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah la yughayyir, tidak akan pernah merubah ma biqaumin, keadaan suatu kaum, suatu bangsa atau suatu negara, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingganya kaum itu berusaha merubah apa yang ada pada diri mereka. Ayat ini memberi hikmah bagi kita semua. Pertama, bahwasanya yang maha kuasa untuk merubah segala sesuatu hanya Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menunjukkan kuasa Allah, qadarullah, kehendak Allah dan kuasa Allah untuk menentukan segala sesuatu. Makanya apapun yang terjadi, itu merupakan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk presiden yang terpilih. Berkali-kali saya sampaikan, bahkan mungkin sudah ribuan kali, di berbagai macam momen ceramah, bahwasanya orang-orang politik silahkan berikhtiar, tim sukses, relawan silahkan menyempurnakan ikhtiarnya. Tapi yakin percayalah, presiden terpilih sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada falsafah Jawa itu sangkan paraning dumadi. Ini bicara tentang kuasa Tuhan. Ia yang maha kuasa dan berkehendak atas segala sesuatu. Nah, di bagian kedua, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum. Artinya keputusan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dilihat dari hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebagaimana upaya kaum itu sendiri untuk merubah keadaan mereka. Artinya memang Allah yang menakdirkan. Tetapi ketentuan Allah akan melihat bagaimana keinginan kaum itu sendiri. Secara sederhana, saya mengambil kesimpulan, ayat ini memberikan ibrah dan pelajaran bagi kita semua bahwasanya pemimpin suatu kaum itu adalah representasi dari keinginan mayoritas masyarakatnya. Sederhana sajalah. Caleg-caleg hari ini pening bukan main. Baik caleg yang pada dasarnya memang orang baik, yang betul-betul ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, dalam tanda kutip ya, wallahu a'lam, atau caleg yang cuman ambisius, ambisi pribadinya saja, ingin menjadi wakil rakyat, tapi semuanya pada pening. Karena ngapa? Mayoritas rakyat maunya disogok. Caleg walaupun dia baik, mungkin ini caleg incumbent, kinerjanya memang bagus, dan betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat, dia akan sulit sekali terpilih ketika dia tidak menggunakan uang. Ini kan kenyataan. Makanya mayoritas bangsa Indonesia tidak bisa mengharapkan wakil rakyat yang terbaik ketika kita pun inginnya disogok. Dan kalau ada orang baik nggak nyogok, kita nggak pilih misalnya. Jadi betul, pemimpin itu representasi dari masyarakatnya. Apalagi wakil rakyat, namanya saja sudah wakil rakyat. Dia mewakili karakteristik dari mayoritas rakyatnya. Pada kenyataannya sedemikian rupa. Ini ada cerita lucu ini. Ada suami ngasih istrinya 100.000 tiap hari untuk uang belanja. Istri masih cemberut, monyong. Masih kurang 100.000 itu. Tiap hari ngasih 100.000 buat uang belanja. Istri masih monyong. Tapi ada caleg ngasih 100.000. Untuk 5 tahun, sumringah. Senangnya bukan main. Langsung dicoblos caleg yang bersangkutan. Iya. Coba ini ada anomali yang luar biasa kan, dari moralitas para pemilih yang ada di Indonesia. Lakinya ngasih uang halal nih
untuk belanja bini 100.000 sehari, masih monyong, masih kurang. Tapi kalau caleg ngasih 100.000 buat 5 tahun, bukan tiap hari, sumringahnya senang bukan main. Nah, inilah kenyataan mayoritas masyarakat Indonesia yang harus benar-benar kita sadari. Hanya saja memang kembali kepada ayat tadi. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya juga sering mengutip dalam berbagai macam momen, ngambil hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Ayat ini tidak saya jadikan dalil terkait dengan pemilu, tapi ayat ini saya jadikan pembelajaran, ambil hikmahnya untuk para penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia. Ayo kita tuntaskan tugas kita. Selesai satu tahapan, lanjut kepada tahapan berikutnya. Proses demokrasi kita masih terus berlangsung, masih terus bertahap. Tuntaskan semua secara baik, menurut aturan yang berlaku yang ada. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan pada akhirnya hasilnya, kita bangsa Indonesia harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Maksudnya apa? Kembalikan kepada Allah. Ini takdir dari Allah. Maka kita bicara yang sederhana, terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasangan nomor urut 02, mau tidak mau, ini sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Puas atau tidak puas? Sekarang kita berpikirnya bukan mencari-cari kesalahan. Yang kita pikirkan sekarang sebagai bangsa Indonesia, yuk kita bergandengan tangan, saling menguatkan, kita bangun Indonesia maju. Kita bersama-sama saling bergandengan tangan menyongsong Indonesia emas tahun 2045 nanti. Kan membangun negara ini nggak harus selalu jadi presiden dan wakil presiden kan? Kita bisa lakukan dengan peran kita masing-masing. Nah, kalau mengacu kepada pemimpin merupakan cerminan dari masyarakatnya, kita coba identifikasi. Pasangan nomor urut 01 misalnya, yakni Pak Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang mengusung ide perubahan. Pada kenyataannya, ternyata hanya 20% lebih dikit, mungkin sekitar 24-25%, bangsa Indonesia yang ingin perubahan itu. Rata-rata bangsa Indonesia tidak ingin perubahan. Mereka ingin melanjutkan. Mau tidak mau. Tapi ada yang menginginkan perombakan, yang menginginkan perubahan setidak-tidaknya di angka 24% tersebut. Dan mayoritas masyarakat Indonesia menyukai pasangan nomor 02. Karena merepresentasikan pembangunan Pak Jokowi. Maka beban dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah bagaimana menjadi estafet keberlangsungan dari pembangunan yang telah diselenggarakan oleh Presiden Jokowi dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tinggal ini keberlanjutannya. Dan pada kenyataannya 57% masyarakat Indonesia yang menyukai itu. Kemudian yang berikutnya pasangan nomor urut 3. Ini pasangan yang betul-betul berintegritas. Mulai dari Pak Ganjar Pranowo. 2 periode menjadi anggota DPR RI. Sempat diisukan korupsi EKTP ya. Tetapi saksi mengatakan satu-satunya yang nggak menerima justru Pak Ganjar Pranowo. Jadi gubernur 2 periode, anti pungli, menghapuskan pungutan liar, anti korupsi, dan tidak menerima setoran proyek. Ini kan sungguh luar biasa. Integritas model Pak Ganjar ini sungguh luar biasa sebetulnya. Kalau di Jepang yang kayak gini disukai banget ya. Kemudian Pak Mahfud MD punya pengalaman yang sangat lengkap. Pernah jadi guru, pernah jadi legislatif, pernah menjadi yudikatif, pernah menjadi eksekutif. Lengkap banget ini. Dan punya track record yang jelas ketegasan beliau. Dan beliau punya visi yang tegas sekali demi pemberantasan korupsi. Tapi pada kenyataannya, ternyata masyarakat Indonesia yang menginginkan pemimpin dalam paket Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini hanya 16-17% saja. Kita harus menerima kenyataan ini. Itu kita semua sadar kan? Masyarakat kita lebih suka dengan sogokan, uang caleg, dan lain sebagainya. Mau tidak mau, ini umumnya bangsa kita. Kita harus sadari itu semua. Nah, tinggal kemudian berhentilah kita kemudian saling menyalahkan satu sama lain. Alangkah baiknya kita saling menguatkan satu sama lain demi membangun Indonesia. Kita harus saling dukung satu sama lainnya, terutama orang-orang besar, orang-orang hebat di negeri kita ini, bantu Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam membangun Indonesia maju sesuai dengan proyeksi Pak Jokowi.
tahun generasi emas Republik Indonesia di 2045 nantinya. Karena ada pihak-pihak asing yang nggak ingin Indonesia maju. Mereka ingin Indonesia ini chaos, Indonesia ini ribut, selamanya menjadi negara yang berkembang. Coba kita ingat dulu Pak Soeharto. Saya ingat betul tahun 1995, di mana-mana kita dengan euforia tahun emas Indonesia. Kan 50 tahun Dirgahayu Republik Indonesia kan tahun 95. 1995, di mana-mana ditulis tahun emas, 50 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebentar lagi Indonesia lepas landas dari negara berkembang menjadi negara maju. Ketika kita yang katanya ingin lepas landas, di tahun 95 kita dihadapkan dengan euforia nasional. Indonesia akan menjadi negara maju. Di tahun 98, semua harapan pupus, keinginan hancur semua. Indonesia terpuruk kembali, harus memulai dari titik nol lagi. Nah, saya khawatir juga sedemikian rupa. Maka kita sebagai bangsa Indonesia jangan mau diadu domba. Yuk kita saling menguatkan satu sama lainnya, saling membantu satu sama lainnya. Tentunya dengan beban yang sangat berat yang akan dipikul oleh pemimpin baru. Mengapa demikian? Satu, yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah masyarakat yang menginginkan keberlanjutan pembangunan Pak Presiden Jokowi dan Pak Yai Maruf Amin. Mau tidak mau. Artinya memang masyarakat ingin lihat progresnya. Bukan sebuah kemunduran, tapi sebuah kemajuan. Kemudian yang kedua, kita punya PR yang sangat besar sekali. Apa itu? Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sedikit menurun. Cukup banyak menurun. Terutama terkait dengan Mahkamah Konstitusi, kemudian korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita ingin survei bangsa Indonesia, rata-rata mayoritas bangsa Indonesia mungkin mengalami penurunan kepercayaan terhadap integritas Mahkamah Konstitusi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Mau tidak mau ini beban dari pemimpin baru, beri kepastian bahwasanya dua lembaga ini citranya bisa kita bangun kembali, bisa kita naikkan kembali. Terutama kemudian beri kepastian akan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Karena dikhawatirkan ketika masyarakat tidak percaya lagi dengan penguasa. Seandainya masyarakat dalam tanda kutip beranggapan, orang berkuasa cuma memperkaya diri, korupsi merajalela misalnya. Ketika masyarakat tidak percaya dengan kekuasaan, ketika masyarakat tidak percaya lagi dengan penegakan hukum, yang akan muncul adalah peradilan jalanan. Boro-boro kemudian kita bisa menjadi negara maju ketika masyarakat sendiri tidak percaya dengan penyelenggaraan negara. Ini PR yang sangat berat sekali menurut saya. Kemudian yang ketiga, persoalan kesejahteraan. Masih terlalu banyak pungli, biaya pendidikan yang sangat mahal sekali. Buat Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka, masih banyak loh anak-anak SMA yang ijazahnya ditahan karena punya tunggakan SPP. Kita ini negara yang sangat maju sekali sudahan. Negara yang membangun, sudah mulai sejahtera, pembangunan di mana-mana. Tetapi kita masih punya problem. Anak-anak putus sekolah gara-gara nggak bisa bayar SPP. Katanya SPP dihapuskan, ada uang komite lah, ada uang infak dan lain sebagainya. Saya berharap Pak Prabowo dan Mas Gibran menghapuskan segala macam bentuk pungutan. Mulai dari SPP, uang komite, infak, apapun judulnya. Minimal dari SD sampai SMA. Dan menjamin keluarga-keluarga miskin bisa kuliah dan menjadi sarjana. Harapannya sedemikian rupa. Ini penting. Karena masih banyak. Biaya pendidikan ini mahal betul ya. Daripada program-program misalnya yang terlalu konsumtif. Seperti makan siang gratis misalnya. Atau susu gratis. Itu kan konsumtif. Menghabiskan banyak uang dan tidak produktif. Dan belum tentu nanti pelaksananya jujur. Ini program makan siang gratis ini siapa pelaksananya? Program susu gratis siapa pelaksananya? Kita kan karut-marut di Indonesia ini. Korupsi merajalela. Anggaran menguap begitu saja. Dianggarkan misalnya 400 triliun yang betul-betul sampai ke masyarakat. Syukur masih 100 triliun yang bisa dinikmati masyarakat. 300 triliunnya dari mulai tender lah, sogok sana, sogok sini. Ini yang jadi persoalan di negeri kita ini sebetulnya. Makanya benar kata orang, mimpi ingin mensejahterakan rakyat kalau korupsi masih merajalela. Mimpi ingin mensejahterakan rakyat kalau korupsi masih merajalela. Maka dari itu, tugas beliau sekali lagi, para pemimpin baru ada 3. 1, melanjutkan pembangunan lebih baik lagi. Yang kedua,
kepastian hukum dan pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga, kesejahteraan sesungguhnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Daripada program subsidi yang mak jelas, daripada program konsumtif macam makan siang gratis, saya lebih berharap gratiskan semua biaya pendidikan. Anda yang setuju, komen di bawah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.